lihat konten saya. Kalau telepon jangan pakai Eti. Oh ya, maaf Miss. Suaranya nggak jelas, Mbak. Halo, soalnya kita pakai wifi Miss. Oke, ha. Kenapa sayang? Ya, ini kan awalnya kita di Makau ya. Jadi terus kita pengen tur ke Cina. Nah, terus adalah calo kita kenal. Terus kata dia kalau buat apply visa ke Cina tuh paspornya kosongan, nggak bisa, harus ke Vietnam. Nah, terus kita udah di Vietnam dari tanggal 2 sampai sekarang belum ada titik terang. Nah, terus udah kemarin Senin kita udah pencabutan berkas, tapi sampai sekarang paspor itu nggak dibalikin. Terus kita mau beli tiket buat pulang Indonesia, jadi kita udah nggak ngurus visa buat masuk ke Cina lagi. Kita tetap belum dikasih itunya, paspornya. Nah, paspornya di mana? Diambil sama orang Vietnam. Pas kita datang kan tanggal 2, jadi tanggal 3 tadi jam 10-an ada yang datang ngambil paspor. Kamu di Vietnam? Iya, di Vietnam. Nggak punya paspor? Nggak punya paspor, soalnya paspornya diambil, katanya yang bisa ngurusin visa buat kita tur ke Cina. Ngapain tur ke Cina kok dari Makau balik ke Vietnam terus habis itu ke Cina? Iya, tuh kan kita kan katanya nggak bisa masuk Cina kalau misalkan paspornya masih kosongan, Miss. Makanya kita diusulin buat ke Vietnam. Nah, saya ini berdua orang, jadi kita tuh udah ngomong ke calo-calonya itu, dia udah nggak tanggung jawab, malah kita hubungin udah nggak ada kabar. Nggak tahu nih kita harus gimana, harus gimana, soalnya kan visa di Vietnam juga kan udah minim ya. Nanti kalau lebih dari 30 hari kan overstay. Iya, harus bayar denda, penjara. Iya, terus kita harus gimana ya, Miss ya? Enggak, kok aneh men, kok ke Vietnam. Memang kalian nggak ngeri gitu ya, negara-negara itu denger aja nggak takut gitu ya kalian? Ya, kurang paham soalnya. Sekarang sudah paham? Iya, soalnya sekarang paham, soalnya kita buat pulang Indonesia aja paspor kita dipersulit, nggak bisa dikasih. Terus kita mau lapor ke KJRI kan kita nggak punya paspor buat kesana kesini. Bukan, maksud saya cerita tentang Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand itu kalian nggak ngeri gitu tak? Nggak pernah dengar atau nggak tahu? Nggak tahu. Nggak pernah tahu tentang cerita-cerita itu, nggak pernah tahu. Cuman kalau Kamboja tahu, tapi kalau selebihnya enggak. Dan negara yang tidak pernah. Ini juga kan disaranin dari teman, kata dia ya udah coba telepon Miss Yuni. Makanya dari kemarin saya hubungin, tapi berhubung karena Missnya sibuk, jadi dari kemarin saya hubungin, baru sekarang baru bisa telepon. Berarti kamu nggak tahu siapa Miss Yuni? Ya, dikasih tahu sama teman, katanya kalau misalkan kayak gitu bisa hubungin Miss Yuni. Iya, kamu taunya Miss Yuni itu sebagai apa? Ya buat ngurusin orang-orang kalau misalkan ada yang kena kasus dari di luar negeri. Enggak, saya nggak ngurusi orang-orang yang kena masalah di luar negeri, enggak. Saya nggak ngurusin. Cuman karena saya tak tahu, saya membantu, bukan urusan saya. Saya nggak ngurusin orang terjebak. Orang itu saya nggak ngurusin. Cuman kalau saya ada waktu, saya bantu itu aja. Saya nggak ngurusin. Terus kalau gini, kelanjutannya kita harus langkahnya seperti apa, Miss? Kita beneran di sini nggak ngerti harus gimana. Bahasa juga kita Inggris nggak terlalu bisa. Iya, gini loh, kalau kita nggak punya skill, mau ke Cina ngapain kamu? Aku tanya, kamu sebenarnya mau ke Cina mau ngapain? Kalau kamu jujur, saya bantu. Kalau kamu nggak jujur, saya nggak bantu. Karena awalnya kan kita diusulin buat ke Cina, kan kita dari awal emang buat ke Makau cari kerja, tapi karena nggak ada, jadi diusulin lah dari calo ke calo. Katanya ya udah masuk ke Cina, di sana dia bisa bantu. Nah, orang itu dia kerja di Cina, dia kayak buat masukin orang lah kayak gitu. Dijual di Cina kamu itu? Iya. Dan kamu tahu kalau dijual? Dia cuma ngomong dia bisa urusin kita masuk buat nyari kerja kayak gitu. Iya, tapi kamu tahu nggak kalau kamu dijual? Nggak paham. Nggak, maksudnya kok nekat gitu, nggak cari informasi dulu? Kamu di Indonesia kuliah atau SMA atau apa? SMA. Lulusan SMA, umur berapa kamu? 29. 29, sudah menikah? Udah. Punya anak? Belum.
Oke, sebelum kamu ke luar negeri, kamu nggak cari tahu tentang negeri yang akan kamu pergi? Saya kan awalnya cuma buat ke Makau ya, nyari kerja, cuman karena berhubung di sana kita nggak dapat kerja, jadi diusulin lah dari calo yang itu. Makanya kata dia diiming-iming 100% bisa masuk ke Cina. Jadi kita udah bayar, tapi nyampe sini mereka udah nggak ada respon lagi, yang ngurusin yang di Cina sama yang di Indonesia. Oke, kamu Dek Makau aja nggak keterima. Kenapa punya mimpi ke Cina? Kamu bisa bahasa Inggris? Enggak. Bisa bahasa Mandarin? Bisa dikit-dikit. Dikit-dikit? Maksudnya dikit-dikit itu dari mana? 85% lah. 85%? Kamu dulu mana? Taiwan. Taiwan? 85%, oke, lihai berarti. Karena anakku yang Hongkong aja nggak sampai 85% bahasa Mandarinnya. 80 lah paling. Enggak, soalnya anakku kan anak Hongkong. 75% aja nggak ada, karena bahasa Mandarin itu termasuk tulisannya baru bisa dibilang 80% gitu loh. Kalau kamu cuman ni jetau, bu jetau itu kan ya nggak bisa dibilang 85%. Nah, karena kenapa saya nanya kayak gini? Ini sangat penting buat kamu. Takutnya kamu terjebak di sana, kamu dijual. Makanya kalau kamu pinter, ya saya nggak ngajarin. Tapi kalau kamu bilang, Miss saya nggak tahu, saya akan ngajarin kamu seperti apa. Tapi kalau kamu sudah lihai 85% pintermu, di Vietnam pakai bahasa Mandarin, jadi saya nggak perlu bantu kamu. Di sini nggak ada yang bisa bahasa Mandarin, harus pakai bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris cuman yes no doang, benar-benar nggak ngerti. Bukan, karena Vietnam banyak juga Mandarin dong. Kamu cari orang Cina, banyak orang Cina di sana. Karena mereka kebanyakan bisa Mandarin. Kalau kamu pinter Mandarin, ya berarti kan 85% kamu pasti lolos di Vietnam gitu loh. Kenapa Miss Yuni nanya? Karena itu sangat penting sekali untuk Miss Yuni ngelangkah apakah bantu kamu atau tidak gitu loh sayang. Kalau kamu sudah lihai kan berarti kamu cuma tanya aja kan? Enggak, kita tuh benar-benar mau minta bantuan sama Miss Yuni, soalnya kita benar-benar nggak tahu harus gimana. Kalau kita nggak minta bantuan ya terus kamu minta ke siapa? Minta ke siapa? Maksudnya gimana? Mas udah, saya benar-benar minta bantuan ke Miss Yuni, gimana langkah ke depannya ini, kita harus gimana? Ya tadi, kenapa? Karena banyak orang itu dibawa ke Cina dengan iming-iming kerja. Dok, kamu itu kemeresek sekali loh tempatmu. Iya, soalnya kita terlalu di pinggir ini sih, jalan raya. Kamu tinggal di hotel di situ? Iya, tinggal di hotel, kita bayar. Kita udah minim biaya, makanya kemarin kita udah minta paspor kita tuh dibalikin, kita nggak apa-apa, maksudnya tuh rugi biaya, yang penting paspor kita balik, kita pulang ke Indonesia. Tapi kan buat balikin paspor itu tuh susah. Dari kemarin kita dijanjiin besok sampai sekarang ini jendelanya itu gemeresek banget. Oke, artinya adalah kamu tertipu, itu aja. Bukan, dulu tutup lagi. Artinya adalah kamu tertipu, satunya berarti. Iya, Miss, terus kita harus gimana buat caranya buat pulang ke Indonesia? Kamu harus buat paspor baru berarti? Harus bikin paspor baru? Terus kita langkahnya awalnya harus lapor ke mana? Lapor ke KBRI dong. KBRI? Bisa banget suaranya. Ya gimana kalau nggak ada apa-apa? Nggak apa-apa, kan kamu lapor karena ceritakan kronologinya. Kamar aja sih yang ceritain dari awal kayak gitu, kamar kita aja buat tulis. Ini dimatiin. Ya nggak apa-apa dok, kamu ceritakan kronologi aslinya. Iya. Kamu ceritakan kronologi aslinya biar mereka tahu bahwa ini adalah kejadian seperti ini, seperti itu. Terus kamu berarti kan buat paspor SPLP, terus habis itu pulang Indonesia. Kamu harus kira-kira kalau ngurus paspor SPLP itu berapa hari ya? Takutnya kita nanti overstay kita. Kamu udah berapa lama di situ? Dari tanggal 2, Miss. Tanggal 2? Iya, makanya kita udah cari cara sana sini kan nggak ada cara sama sekali. Jadi ada yang nyaranin coba hubungin Miss Yuni, siapa tahu dia bisa bantu. Oke, kamu di daerah mana? Di kota mana? Kita di daerah Danang. Danang? Iya. Sebentar. Saya hubungi Menteri Luar Negeri ya.
sudah pengalaman di Taiwan, kenapa nggak cari yang resmi-resmi? Kenapa berangkat sendiri ke Makau? Soalnya kalau ke Makau kan ada yang itu ya, ada yang urusin juga, tapi nyatanya kan nggak bisa dapat kerja. Saya nekat karena apa? Bapak saya kan sakit ya, pengen operasinya kakinya itu karena diabetes. Tapi kan kamu sekarang malah semakin susah. Malah makin terjerumus, malah nggak dapat apa-apa. Ya itulah Miss Yuni kan selalu bilang, kenapa nggak ke Hong Kong aja? Atau kamu mungkin di Makau pilih-pilih job. Di Makau banyak job, banyak, yang penting mau jadi pembantu dulu, nggak mungkin pilih-pilih, banyak kok job di Hong Kong. Di Makau. Iya, setiap interview yang dipentingin itu orang Filipina. Enggak juga, banyak agent di Makau. Soalnya banyak yang nyarinya Kantonis sama bahasa Inggris, sedangkan saya nggak bisa. Enggak, di Makau itu Mandarin, nggak bisa bahasa aja di Makau mau. Mungkin kamu yang pilih-pilih mungkin. Karena juga memang enggak, orang interview cuman ke agent aja enggak ada, paling disaranin jaga bayi, enggak bisa jaga bayi. Nah ya itu artinya adalah pilih-pilih, karena kalau nggak bisa jaga bayi dan nggak mau jaga bayi itu dua hal yang berbeda. Nggak bisa jaga. Saya ngasih tahu resikonya, maksudnya kalau jaga bayi kenapa-napa kan baru lahir ya, baru beberapa bulan, 1-2 bulan gitu, 1-2 bulan karena belum pengalaman sama sekali megang bayi, jadi saya nggak mau ambil resiko. Dan kamu ambil resiko yang mengancam nyawamu? Ya, nggak kepikiran sampai seperti itu, Mem. Sekarang bapakmu sakit, dengan alasan bapakmu sakit kamu keluar negeri. Tapi sekarang kamu harus butuh uang banyak loh. Kira-kira biaya berapa ya, Miss, kalau misalkan kita buat pulang ke Indonesia? Nggak tahu tiketnya berapa, tapi kan setidaknya kamu ke Makau kemarin kan pakai uang tiket sendiri toh? Iya. Terus sekarang kamu di hotel pakai sendiri kan? Iya, terus ada juga yang dibayarin sama itu 4 hari ya. Ada yang dibantuin karena kita ngomong kita udah nggak ada uang buat makan aja kan, ibarat kata cuma 1 kali sehari, biar irit, biar kita tuh ada buat bayar hotel setiap harinya. Maksudnya kamu itu pernah ke Taiwan, kenapa nggak paham prosedur gitu loh? Dengan alasan butuh uang cepat sayang. Kurang update juga di otaknya. Aduh, gimana ya, Miss ya? Kurang update tapi nyawa sendiri sekarang jadi susah kamu. Iya, berkorban buat demi orang tua malah susah sendiri ini, aduh. Nggak bisa, kamu nggak berkorban demi orang tua, kamu berkorban dirimu sendiri. Kamu dengan tidak cara yang benar, itu kan jalan pintas. Kamu kerja kan pakai jalan pintas kan? Iya, biar cepat dapat kerja, Miss. Kenyataannya dapat apa? Dapat sial ini. Kamu orang mana sih? Orang Makassar. Orang Makassar? Iya. Dua-duanya? Oh enggak, kalau yang satunya dia Lampung Jawa. Tapi uangnya sudah siap ya? Kalau buat SPLP atau kalau bayar terus pulang sudah siap semuanya ya? Insya Allah kalau misalkan nggak lebih dari 10 juta ya. Insya Allah kita siapin yang kurang nggak apa-apa, insya Allah kita siapin. Yang penting kita pulang ke Indonesia dulu biar pikirannya tenang. Vietnam itu sengsara banget loh kalau kamu itu. Ada-ada saja ini anak-anak ini. Aduh gimana ya, Miss? Kenapa nggak cari info dulu sih? Kalau keluar negeri selalunya pinginnya cari cara instan, itu nggak paham deh saya dengan cara-cara kalian itu. Bener gak? Itu menyengsarakan diri sendiri gitu loh. Kan nggak lucu gitu loh, setelah ini nangis-nangis. Gimana kalau kalian nggak pulang di situ terus dijual ginjal ya? Hah? Iya. Nggak apa-apa. Gimana? Ya mau gimana? Ya enggak lah, Miss, masih ada orang tua yang harus dicariin uang. Makanya saya nanya, kalau sudah kayak gini, kalian itu bisa melakukan apa? Kan jadi sengsara kaliannya. Iya, Miss, maaf kami salah. Bukan minta maaf sama saya. Maksudku, kalian sendiri yang sengsara gitu loh. Nggak ada hubungan sama saya gitu loh. Iya, Miss. Kita ngambil langkah itu nggak mikir ke depannya dulu seperti apa. Nah iya, sekarang kan nyesel. Kalau dikasih tahu Miss Yuni nggak ada yang percaya sih. Miss Yuni ngomong itu nggak mau dilihat kamu, tapi kamu kan nggak kenal Miss Yuni.
Nggak pernah lihat kontennya Miss Yuni kamu? Nggak pernah? Hah? Iya, Miss. Nggak pernah lihat kontennya Miss Yuni? Dengar, pernah lihat palingnya, cuman kurang ini sih. Yang dulu Miss Yuni dimaki-maki sama anak-anak Taiwan itu masa karo? Kan banyak tuh grup-grup Taiwan yang maki-maki Miss Yuni sampai disuruh keluar dari penggiat lah, dimaki-maki apapun itulah yang paling jahat di dunia. Masa nggak tahu? Itu katanya 100% orang Taiwan nggak suka Yuni. Oh, kalau itu kurang paham, Miss. Ya untung kamu bilang kurang paham. Sebentar, tak catetin nomormu biar dihubungi oleh Pak Menteri, oleh staf kementerian. Oh, waktu Miss Yuni dimaki-maki sama geng Taiwan itu kamu nggak tahu ya? Kurang paham kalau itu, Miss. Soalnya setiap kita minta paspor itu, mereka selalu alasannya paspor itu di kedutaan Cina katanya. Tapi memang buat kedutaan Cina juga butuh itu. Tapi kamu nggak kalau kamu ke sana itu nanti dijual? Kamu mau? Ya nggak mau, Miss. Itu kalau kamu tidak mau berangkat visanya jadi, kamu bisa-bisa dieret-eret ke Kamboja kamu itu. Jangan, Miss. Bukan saya ngasih tahu kamu, kalau nggak percaya boleh dicoba. Jangan. Hah? Jangan lah, Miss, jangan. Kita pulang Indonesia aja. Hah? Bukannya kamu butuh uang buat orang tuamu? Ginjal 135. Jangan lah, Miss. Hah? Jangan. Kita pulang Indonesia aja, nggak apa-apa. Sekarang kamu kirimin KTP-mu, paspormu. Kan kamu punya fotonya paspor toh? Kirim ke aku. Punya. Kirimin ke aku, nanti aku laporkan ke dutaan. Yakin kamu nggak pingin jual ginjal di sana? Enggak, Miss. Hah? Enggak. Nggak pingin dibedeti, masih pingin ke Cina kamu? Enggak, kita pulang Indonesia aja. Biar ngengkelan gitu. Enggak, Miss. Itu otak itu harganya otak itu mahal itu. 1 M itu. Mau? Enggak. Hah? Enggak. Itu temanmu mana? Tak ngomong sama temanmu aku. Ada nih. Nah, ngomong. Halo, gimana, Miss? Gimana? Jadi jualan ginjal atau jualan otak? Jangan lah, Miss, masih ada keluarga di Indonesia. Ada keluarga, ngapain kamu ke Vietnam? Ya, nggak tahu. Ini kita kan emang mau proses ke Cina cari kerja. Hah? Nggak tahu kok sampai kayak Ke gini. Cina kan nggak ada job toh. Ke Cina nggak ada MOU dengan Indonesia kan? Kamu di sana mau jualan apa? Ya mau kerja lah, misalnya juga di sana kan udah ada temen tuh yang di sana apa yang kayak nawarin kerja gitu sih. Itu ilegal loh. Kamu tahu nggak sih ilegal itu apa? Kaburan. Iya. Kaburan itu apa? Kalau ada masalah, resikonya nggak bisa pulang. Berangkat harum, pulang almarhum. Mau kayak gitu, tak pulang apa mau terus kerja? Pulang lah, please. Lah enak-enak di Hong Kong ada proses cepat. Bisa masuk PT, ngapain kamu ke Cina, ke Vietnam, Rek? Kamu juga Taiwan? Aku Malaysia, Miss. Malaysia? Malaysia kaburan kamu ya? Enggak, Miss, resmi. Terus temanmu itu kaburan Taiwan ya? Tanyain. Enggak. Hah? Yakin gak kabur? Tatanya no teko KDI loh. Awas ngapusi aku. Kaburan, Miss. Nah, aku lo tahu. Jangan nipu saya. Mana, Miss, namanya? Jangan nipu saya. Karena apa? Kamu ini nomormu. Kemarin lumpuh ya 3 tahun, tapi bulan kemarin udah almarhum. Makanya kan aku tahu kamu kaburan. Jangan nipu saya. Karena nomormu sudah aku serahkan. Oh, ini anak kaburan, Miss. Saya tuh langsung dapat info, ngerti nggak? Untuk ngecek apakah kalian itu menipu saya atau tidak. Ya, ngerti nggak? Mau ngomong jujur juga kita udah salah duluan. Iya, kalau ngomong sama Miss Yuni, kalau kamu minta tolong tapi kamu nipu, nggak tak tolong, tak biarin aja deh situ kamu sampai kering. Jangan, Miss. Nipu aku lagi nggak? Enggak, Miss. Maaf. Karena aku ngecek aja, aku cuma pasrahin nomor telepon, aku cek
Itu bisa dicek, nak. Aku udah bilang jangan ngapusi Miss Yuni. Iya, Miss. Aja ngengkelan ya. Iya, Miss. Sekarang datamu kirim ndek aku, tak laporan ndek Menteri Luar Negeri. Iya, Miss. Wes mulai awal aku udah ngomong loh, jangan ngapusi Miss Yuni. Kalau kamu ngapusi Miss Yuni, kamu harus ngeremek dewe. Iya, Miss. Maaf, Miss. Jangan ngapusi Miss Yuni. Miss Yuni ki wes enek diukune, enek menyane, enek sembarangane Mas Yuni ki. Ngerti enggak? Vietnam kan. Oh, siap, Bapak. Oke, ya nanti tak hubungi lagi ya. Iya, Miss. Oke, terima kasih. Halo. Teman-teman, saya sudah mengingatkan, jika kalian minta tolong sama saya, jangan nipu saya. Karena sekali kalian ngomong data kalian itu, saya kirimkan ke orang juga untuk menanyakan kebenaran omongan kalian. Kan saya sudah bilang, saya di Taiwan dulu itu hampir 90% orang membenci saya dan menghujat saya. Masih ingat kan orang-orang yang menghujat saya? Tapi ya tetap baik, saya akan tetap menolong. Bener, Rara? Halo? Iya, Miss. Iku sampean lagi nonton live ku itu.